Selamat datang di Daily Scan. Di kesempatan kita kali ini, kita akan merangkum sebuah drama yang sangat menarik. Yang mana drama kita kali ini akan menceritakan tentang seorang pengacara cantik yang bernama Yuri, yang baru saja pindah ke sebuah komplek perumahan yang cukup murah. Di sana ia berharap akan menemukan kedamaian dan ketenangan. Namun kejutan yang tak terduga pun muncul tatkala tetangga barunya ternyata adalah mantannya sendiri. Untuk mengetahui seperti apa keseruan dari drama kali ini, tanpa basa-basi lagi, inilah The Law Cafe. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Kim Yuri. Kim Yuri adalah seorang pengacara yang sangat pintar dari salah satu firma hukum yang cukup terkenal di Korea. Saat ini, Yuri tengah menyelesaikan salah satu kasus di persidangan Korea terkait kecelakaan pekerja pada salah satu perusahaan besar yang bernama Dohan Group. Semua yang dilakukan Yuri dalam kasus ini bukan tentang uang semata, karena ternyata kisah kelam masa lalunya sama dengan para klien saat ini, yaitu kecelakaan pekerja yang mengharuskan ia kehilangan sang ayah. Dan lebih menyedihkan lagi, sang ayah malah ditetapkan sebagai tersangka atas kelalaiannya. Karena ketidakadilan itu, Yuri kini bertekad akan memenangkan persidangannya kali ini. Dikarenakan firma hukum yang menaunginya kini terancam bangkrut, Kim Yuri memutuskan untuk membuka sebuah kafe yang dikhususkan untuk para korban ketidakadilan. Akan tetapi, sesampainya di lokasi, Yuri sangat terkejut tatkala mengetahui jika pemilik dari kafe yang akan ia beli adalah mantannya sendiri. Mantan Yuri tersebut bernama Kim Jung Ho. Diceritakan semasa SMA dahulu, Yuri dan Jung Ho adalah salah satu pasangan kapal bersama teman mereka yang bernama Soo Hyun dan Shin Gi. Diceritakan, Soo Hyun dan Shin Gi berakhir di pelaminan. Sedangkan cinta Yuri dan Jung Ho malah putus di tengah jalan dengan alasan Jung Ho ingin fokus belajar dan merintih karirnya sebagai seorang jaksa. Akan tetapi, alasan Jung Ho tersebut berbalik jauh dengan kehidupannya sekarang yang seorang pengangguran. Awalnya, Jung Ho sangat senang ketika agen properti memberitahunya jika kafe miliknya ada yang membeli. Namun saat mengetahui jika pembelinya adalah mantan pacarnya sendiri, ia lantas langsung membatalkan penjualannya. Walaupun seperti itu, tekad Yuri untuk membuka kafe di sana tidaklah putus asa. Ia terus memujuk Jung Ho untuk menjual bangunannya. Ia juga menjelaskan jika kafe miliknya nanti tidak seperti kafe lainnya. Yuri ingin menghadirkan hukum di tengah-tengah masyarakat agar orang-orang yang mendapatkan ketidakadilan bisa menyelesaikan masalahnya secara santai di kafe miliknya nanti. Sekuat apapun Yuri membujuk, Jung Ho tidak tertarik dan ia tidak peduli akan semua hal tersebut. 야, 김유리. 야, 김유리 거기서. Karena semangat yang terus membara, Yuri nekat mendatangi rumah Jung Ho secara langsung dengan alasan jika ia ingin numpang ke kamar mandi. Dan setelah itu, Yuri mengajak Jung Ho untuk mabuk bersama. Akan tetapi, Jung Ho yang mengetahui motif yang sebenarnya langsung mengusir Yuri. 왜 이렇게 못내 쫓아 안달이야? 아, 그럼 가야지. 너 여기 자고 갈 거야? 응, 너 나한테 이렇게 구는 거 엄청 서운하거든? 이게 남녀가 유별하니까 나라서 싫은 게 아니고 밤에 서로 조심 좀 하자는 거지. 지금은 그냥 가고 낮에 다시 올게. Perlakuan kasarnya terhadap Yuri semalam membuat tidak fokus dalam menulis novel. Namun tiba-tiba Yuri menelponnya dikarenakan berkas persidangannya tertinggal di rumah Jung Ho semalam. Meskipun kesal akan sikap Yuri, Jung Ho tetap mau mengantarkan berkas tersebut ke pengadilan.
무슨 장난질이냐 너. 보고 가, 정우야. 설비들을 점검 청소하는 지침을 어기고 출입문이 아닌 곳으로 들어가 청소 작업을 존경하는 하신 겁니다. 재판장님. 맞습니까? 예 그렇지만 Setelah sidang selesai, Yuri menjelaskan jika ia ingin merubah hukum di Korea yang selama ini tumpul ke bawah. Ia juga berterima kasih atas kedatangan Jung-hun ke sana. Setelah melihat Yuri di persidangan tadi, Jung-hun akhirnya luluh dan akan menjual bangunannya untuk Yuri. Namun dengan beberapa syarat yang harus Yuri penuhi. 이게 뭐야? 규칙. 야, 네가 뭔데 내 집회 자유까지 침해! Alasan sebenarnya Jung-hun tidak mau menjual bangunannya hanyalah Jung-hun yang gagal move on dari Yuri. Karena ternyata selama ini ia terus membayangkan kehadiran Yuri di kehidupannya. Rasa cintanya terus menghantui Jung-hun, padahal Jung-hun ingin melupakannya. Ditambah setiap ia teringat wajah Yuri, ia selalu ingat masa lalunya yang menyedihkan. Yang mana ternyata ayah Jung-hun lah yang memberikan vonis terhadap ayah Yuri, yang status korban menjadi status tersangka. Dan oleh karena itu pula, ia berhenti menjadi jaksa dan ia juga sangat membenci hukum di negara Korea yang mengharuskan ia mengakhiri hubungannya dengan Yuri karena malu akan perlakuan ayahnya. Yuri akhirnya membuka kafe miliknya dan kini ia mendapatkan klien pertamanya yang ingin berkonsultasi atas masalah kebisingan yang terjadi kepada tetangganya. Yuri berniat akan mengunjungi rumah sang klien dengan ditemani sepupu Jung-hun yang bernama Park Woo-jin yang terlihat seperti menyukai Yuri. Namun Jung-hun melarang Woo-jin untuk terlibat cinta dengan Yuri. Karena Jung-hun tidak ingin jika Yuri harus terlibat dengan keluarga mereka yang sudah bersikap curang dan tidak adil kepada ayah Yuri. Jung-hun masih kecewa terhadap ayahnya yang rela mengorbankan hukum dengan perusahaan milik mertuanya sendiri. Sebuah perusahaan yang sering terlibat hukum namun kebal dari semua hukuman. Dan selama ini, novel-novel yang Jung-hun terbitkan membongkar semua kebobrokan dan kecurangan dari Dohan Group. Dan hal itu membuat CEO Dohan Group yang bernama Lee Pyun-wong atau paman Jung-hun sendiri ketakutan karena novel-novel tersebut sangat jelas ditunjukkan untuk menguak semua rahasia perusahaan mereka. Yuri akhirnya datang ke apartemen sang klien. Di sana ia juga menemukan masalahnya yang mana bangunan di sana sangat buruk dan juga tidak kedap suara. Dan ternyata perusahaan yang membangun apartemen tersebut adalah Dohan Group. Yuri berencana akan langsung menuntut ke perusahaan tersebut. Akan tetapi rencana itu ditolak oleh Jung-hun dikarenakan Jung-hun sangat khawatir akan keselamatan Yuri. Karena Dohan Group dikenal sebagai perusahaan yang sadis yang tak segan-segan dalam melakukan tindakannya. Tak lama dari itu, klien Yuri dikabarkan akan bunuh diri karena sudah tidak tahan lagi akan kebisingan yang ia dapatkan. Dan untungnya Jung-hun datang ke sana dalam waktu yang tepat dan ia berhasil membujuk dan menyelamatkan klien tersebut. Jung-hun lalu menghampiri Yuri untuk membantulkan bajunya yang melorot. Sikap dan perhatian Jung-hun membuat jantung Yuri berdetak sangat kencang. Ditambah Jung-hun yang mengelus kepalanya untuk menenangkan Yuri yang shock akan sikap kliennya.
Menghadapi perusahaan besar yang kebal hukum, Yuri sebenarnya sempat pesimis akan rencananya. Namun di suatu hari, salah satu penghuni apartemen mendatangi Yuri dengan keluhan yang sama. Ibu-ibu tersebut bernama Yojung, di mana wanita tersebut menyarankan agar Yuri untuk membuat sebuah petisi demi menuntut Dohan Group. Mendengar ada kesempatan, Yuri langsung mengumpulkan semua penghuni apartemen itu untuk mengisi petisi gugatan kepada Dohan Group. Walaupun tidak semua orang setuju, Yuri masih mendapatkan 80% suara penghuni. Ia bersama Jung-hoon, Park Wo-jin, dan 2 karyawannya kemudian mengadakan sebuah konser di beberapa ruangan apartemen untuk menguji kekuatan dan kekedapan suara di apartemen itu. Ia juga membuat sebuah pernyataan di YouTube dan disiarkan secara langsung agar masyarakat bisa menilai, yang akhirnya bisa menambah kekuatan untuk menggugat Dohan Group. Dan pada akhirnya video tersebut pun viral. Di suatu hari, Jung-hoon bersama Yuri datang ke gedung Dohan Group untuk melayangkan gugatan. Dan untungnya pihak Dohan Group setuju untuk memberikan kompensasi kepada para penghuni. Namun dengan syarat Yuri harus menghapus video yang saat ini sedang viral. Di malam harinya, Yuri dan teman-teman langsung mengadakan pesta atas keberhasilan gugatan mereka. Di dalam mabuknya itu, Yuri ngelantur dengan mengungkit alasan Jung-hoon yang mencapakannya dahulu. Dari sana, Park Wo-jin dan karyawan Yuri yang lainnya akhirnya mengetahui jika di masa lalu Jung-hoon dan Yuri pernah berpacaran. Namun suasana seketika terpecahkan oleh Se-hyun yang hendak melahirkan. Mereka semua lantas langsung membawa Se-hyun ke rumah sakit. Setelah pulang dari rumah sakit, Yuri begitu terkejut tatkala melihat kafenya yang berantakan. Semua barang-barangnya hancur, ditambah ada darah yang berlinang. Di saat itu, Yuri melihat seorang gadis kecil di dekat jendela. Polisi langsung turun tangan untuk menyelidiki kejadian di kafe Yuri. Dan ternyata usut punya usut, darah itu adalah darah dari seekor anjing yang dibunuh secara kejam. Berdasarkan hasil penyelidikan para polisi menyimpulkan jika itu semua adalah sebuah teror atau peringatan. Dan benar saja, semua itu adalah peringatan dari CEO Dohan Group yang sekarang mulai menaruh kebenciannya terhadap Kim Yuri. Di keesokan harinya, Ibu Yunjo yang merasa puas atas kinerja Yuri kembali mendatanginya. Dan kali ini ia membawa temannya yang ingin berkonsultasi soal hukum dengan Yuri. Ibu tersebut mengeluhkan jika ia kini sedang diintai oleh seseorang yang selalu mengikutinya belakangan ini. Selepas ibu-ibu itu pergi, pria yang dituduh penguntit datang mendatangi Yuri. Tanpa basa-basi, pria itu langsung mengaku jika dirinya memang sudah 1 minggu ini telah sengaja mengikuti ibu tersebut. Namun dengan sebuah alasan yang pasti, yang mana pria tersebut curiga jika ibu itu telah melakukan tindak kekerasan kepada anak-anaknya.
Berdasarkan pengakuan tersebut, Yuri bersama Jung Hoon langsung menyelidiki kasus tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV, memang ada gadis kecil yang berkeliaran dan sering bermain dengan anjing yang mati. Dan gadis kecil itu juga sering masuk ke kafe Yuri. Atas temuan tersebut, mereka lalu mengajak polisi untuk menggerebek rumah ibu-ibu tersebut. Namun sayang, mereka tidak menemukan gadis kecil yang disembunyikan. Di sana, sang ibu langsung mengamuk seperti orang yang gila. Sang ibu mengaku jika ia memang sering memukul anak sulungnya, dikarenakan anak sulungnya yang sering mencuri. Mendengar hal itu, ibu tersebut lantas langsung diamankan. Di hari berikutnya, setelah sekian lama kabur, Jung Hoon akhirnya menemui sang ayah. Di sana, Jung Hoon terlihat masih membenci ayahnya yang dianggap pro Dohan Group. Namun sang ayah di sini tidak memperdulikan hal itu. Dirinya justru menjelaskan situasi Dohan Group sekarang, yang mana ibu Jung Hoon ternyata adalah anak dari pemilik Dohan Group. Namun sebuah insiden membuat ibunya kecewa dan sang ibu memutuskan hubungannya dengan Dohan Group. Dan kini sebagai pengganti, Dohan Group dipimpin oleh Lee Hyun Wong, CEO baru mereka. Di bawah kepemimpinan ibu Jung Hoon, Dohan Group terkenal sebagai perusahaan yang baik. Namun kini fakta itu jauh berbeda. Setelah dipimpin oleh Lee Hyun Wong, Dohan Group menjadi perusahaan yang sangat buruk yang tidak mau bertanggung jawab atas semua kejadian yang terjadi. Yuri dan Wojin mulai menanyakan kejadian sebenarnya yang terjadi kepada anak ibu-ibu yang telah mengamuk. Gadis kecil tersebut berkata jika kakaknya sering dianiaya oleh ibunya, dan sang kakak juga sering mengajaknya untuk pergi ke rumah pamannya yang tidak lain dan tidak bukan menjadi orang tua angkatnya. Setelah itu, Yuri dan Jung Hoon mulai mencari keberadaan anak sulung yang menghilang. Namun naas, setelah sekian lama mencari, mereka tak kunjung menemukannya. Hingga di suatu saat mereka pulang, si anak sulung ternyata ada di kafe Yuri dan sedang mencuri makanan di sana. Berkat sentuhan hangat yang Yuri berikan, anak kecil itu tidak memberontak lagi. Bahkan ia meminta agar Yuri mau mengantarkannya kembali ke rumah ibu kandungnya. Karena anak sulung itu sangat takut jika adiknya terluka oleh keganasan ibunya sendiri. Yuri kemudian membawa gadis kecil itu ke kantor polisi dan bertemu lagi dengan keluarga angkat yang sangat menyayanginya. 사람들은 가족이라는 가장 친밀한 세계가 무너지기 시작하면 자기 역시 돌이킬 수 없이 망가져 버린 거라 생각해요. 이런 나를 그 예쁜 미소는 너를 자꾸 떠올리게 돼 나를 웃게 만들어 난 알고 있을까 부러우는 척 Yuri lalu membawa Jung Hoon pergi ke klinik untuk berobat. Dan setelah itu, Yuri mengungkapkan perasaannya, yang mana Yuri sudah kembali menyukai Jung Hoon. Namun naas, cinta Yuri ditolak oleh Jung Hoon dengan alasan jika Jung Hoon tidak menyukai Yuri. Jung Hoon memilih membohongi perasaannya karena ia masih sangat takut jika Yuri akan membencinya setelah mengetahui jika ayahnya sendiri adalah orang yang telah memberikan penderitaan kepada keluarga Yuri. Semenjak hari itu, kafe Yuri semakin ramai dikunjungi. Yuri juga mendapatkan kasus baru. Salah satunya adalah kasus pelecehan seksual. Yuri meminta Jung Hoon untuk membereskan kasus tersebut. Namun Jung Hoon menolaknya. Akan tetapi walaupun seperti itu, Jung Hoon diam-diam selalu memperhatikan dan membantu Yuri secara sembunyi-sembunyi.
Setelah membereskan kasus-kasus para klien yang datang ke kafe Yuri, Yuri kembali kepikiran akan sikap Jung-hun yang mencapakannya. Karena hal itu pula, ia langsung pergi ke rumah temannya untuk mencari solusi. Sepulangnya dari sana, Yuri yang galau ikut berkumpul dengan para ibu-ibu di sana yang sedang minum bersama. Akibat pengaruh minuman yang terlalu banyak diminum oleh Yuri, Yuri pun mabuk hingga tak sadarkan diri. Jung-hun yang melihat kenyataan itu lantas mau tak mau membawa Yuri ke rumahnya. Di hari berikutnya, Jung-hun pergi menemui temannya. Dan ternyata mereka mempunyai markas rahasia untuk mencari informasi seputar Dohan Group. Di sana, Jung-hun mendapatkan informasi tentang orang yang membunuh seekor anjing di kafe Yuri. Ia langsung menemui orang tersebut, dan perkelahian pun tak dapat terhindarkan. Jung-hun berhasil menaklukkannya dan membawanya kepada Lee Hyun-won. Ia memperingati Lee Hyun-won untuk tidak lagi mengusik Yuri, karena kini Jung-hun telah mengetahui semua kebusukan yang telah Lee Hyun-won dan Dohan Group berbuat. Sepulangnya dari tempat itu, Jung-hun yang babak belur tak sengaja bertemu dengan Yuri, yang membuat Yuri sangat panik. Untuk mengobati rasa sakit yang Jung-hun derita, Jung-hun meminta pelukan dari Yuri agar membuatnya tenang. Di hari lainnya, Lee Hyun-won mendatangi kafe Yuri. Kedatangannya membuat Jung-hun panik, ditambah Lee Hyun-won kembali menyinggung kematian ayah Yuri. Tak ingin kekacauan semakin terjadi, Jung-hun lantas langsung menyeretnya keluar. Karena kejadian tersebut, Yuri yang teringat akan kematian sang ayah yang tidak mendapatkan keadilan, langsung lemas tak berdaya. Jung-hun lalu menyuruh Yuri untuk istirahat dan menggantikan tugas Yuri di kafe. Di tengah istirahatnya itu, Yuri yang membaca novel tulisan Jung-hun seketika dibuat penasaran karena semua ceritanya sama dengan semua masa lalunya. Karena penasaran, ia kemudian mendatangi teman dari ayahnya dahulu. Di sana, Yuri meminta keterangan tentang apa yang sebenarnya terjadi dahulu. Teman sang ayah kemudian bercerita bahwa 17 tahun yang lalu, para karyawan yang meninggal dunia bukan kesalahan dari ayah Yuri. Sepulangnya dari sana, ia tak sengaja bertemu dengan Jung-hun. Di waktu itu, ia langsung menangis sejadi-jadinya dan menyesali sikapnya dahulu, yang mana selama ini ia telah salah dalam menilai ayahnya. Keesokan harinya, Yuri mendatangi makam sang ayah. Di sana, ia meminta maaf kepada sang ayah karena dirinya telah mencapakan ayahnya sendiri. Sementara itu, di kafe, datang seorang siswa SMA yang terlihat babak belur akibat bulian dari teman-temannya. Anak tersebut meminta nasihat hukum untuk kejahatan anak di bawah umur.
Namun, Jung Hoon yang tidak mau ribet malah menyuruh anak itu untuk membalaskan dendamnya saja. Akan tetapi, karyawan Yuri yang bernama Enggan tidak terima jika para pembuli tidak dapat hukuman. Ia kemudian mengikuti anak tersebut dan menemukannya dalam keadaan babak belur seperti habis dipukuli. Di waktu yang sama, Yuri yang baru pulang langsung mendatangi Jung Hoon. Ia kemudian meminta Jung Hoon untuk makan malam bersamanya. Di dalam makan malam tersebut, Jung Hoon yang sangat menyukai Yuri tak bisa membohongi perasaannya lagi, dan ia langsung mengutarakan perasaannya. Akan tetapi ia meminta agar Yuri untuk menunggu peresmiannya, karena ia masih memiliki sebuah misi yang harus segera ia selesaikan. Sementara itu, Enggang yang sedang bersama bocah SMA tadi teringat akan masa lalunya yang kelam, di mana adik Enggan dahulunya juga mendapatkan bulian dari teman-teman kelasnya. Karena tak terima adiknya dibuli, ia nekat menghajar para pembuli itu dan membuatnya harus mendekam di penjara. Karena pengalaman itu, Enggan kemudian merencanakan sesuatu bersama anak tersebut. Mereka kemudian menjebak para pembuli dengan membakar sebuah gedung dan langsung memvideokan para pembuli yang keluar dari gedung tersebut, seakan-akan merekalah yang telah membakar gedung itu. Setelah ditelepon oleh Enggan, Yuri dan kawan-kawan yang baru sampai di sana langsung diberitahukan akan rencana yang telah Enggan susun. Karena telah mengetahui rencananya, semua orang lantas memberikan keterangan palsu kepada polisi. Dan beruntungnya, penyidik yang menangani kasus mereka adalah Suyon yang kembali ditugaskan setelah libur melahirkan. Dari kesaksian palsu itu, para bocah pembuli pun ditangkap. Akan tetapi di sini Yuri dan kawan-kawan telah membuat kesalahan besar karena ternyata salah satu dari pembuli itu adalah anak dari wali kota. Karena tak mau berurusan panjang dengan wali kota, Yuri dan yang lainnya kemudian mendiskusikan solusi terbaik agar mereka bisa menyelesaikan masalahnya secepat mungkin. Para pembuli dibebaskan secara bersyarat. Namun Jung Hoon yang masih tak terima mengancam anak dari wali kota itu dengan video pembulian anak tersebut agar tidak berani membuli teman-temannya lagi. Sepulangnya dari sana, di tengah perjalanan, Yuri berterima kasih kepada Jung Hoon karena ia telah menemaninya selama ini. Dan singkat cerita, di hari berikutnya, Pak Wali Kota yang tak terima harga dirinya dimainkan oleh Jung Hoon datang menemui Lee Hyun Woo untuk memintanya beraliansi agar bisa menggugat dan menjatuhkan KP hukum milik Yuri. Lee Hyun Woo lalu mengajukan gugatan kepada KP Yuri, dan Pak Wali Kota mengangkat kasus pembulian itu ke jalur hukum. Awalnya Yuri berniat langsung turun tangan. Akan tetapi Jung Hoon langsung mengambil komando dan bertindak sendiri melawan Lee Hyun Oh sebagai seorang jaksa. Sebagai mantan jaksa, Jung Hoon dengan cerdiknya bisa menggali dan menampilkan kesalahan-kesalahan dari para pembuli. Dan para pengacara pembela pun tidak berkutik dibuatnya. Dengan pernyataan Jung Hoon yang masuk akal, pihak Jung Hoon lantas berhasil memenangkan persidangan itu. Tak sampai itu saja. Di malam berikutnya situasi semakin seru karena kasus pembulian tersebut balik menyeret nama wali kota. Bahkan ada bukti yang membeberkan jika wali kota tersebut pernah mengancam para orang tua korban. Ditambah kasus korupsi yang telah dilakukan si wali kota ikut terbongkar. Dan tentu saja semua itu dari kepintaran Jung Hoon. Setelah semuanya selesai, Jung Hoon yang hendak pulang terlihat diikuti oleh anak Pak Wali Kota. Dan anak tersebut langsung memukul Jung Hoon dari belakang. Di waktu yang sama, Yuri tiba-tiba merasakan kecemasan akan keselamatan Jung Hoon yang tidak kunjung juga pulang. Ditambah saat itu, handphone milik Jung Hoon tidak bisa dihubungi.
Setelah sekian lama mencari, Yuri mendapatkan telepon dari Suyon yang mengabarkan lokasi Junghun sekarang. Setelah Junghun sadar, anak tersebut hendak akan menghapus video ancamannya. Namun ternyata semua itu adalah tipuan dari Junghun agar anak tersebut merasakan bagaimana rasanya terancam sebagaimana korban-korban yang telah ia bully. Di luar, Yuri dengan beberapa polisi sudah siap untuk menggerebek gedung tersebut. Dan saat mereka masuk, Junghun sudah adu mekanik dengan anak itu. Para polisi langsung menangkapnya. Sementara Yuri dan Junghun terlihat saling mengkhawatirkan kondisi satu sama lain. Setelah kejadian di malam itu, secara diam-diam Junghun mendatangi salah seorang penyidik untuk memberikan bukti keterlibatan Dohan Group dengan kejaksaan atas kasus kecelakaan ayah Yuri. Junghun juga pergi menuju ibunya. Di sana ia meminta agar sang ibu bersiap akan berita yang akan segera muncul. Walaupun sebenarnya Junghun sendiri tidak ingin melihat ibunya mendapatkan tekanan, namun Junghun harus menegakkan keadilan. Kemudian, setelah seharian penuh mengurus kasus-kasus yang tidak ada hentinya, Yuri dan teman-teman berlibur ke Pulau Jeju. Namun liburan mereka harus terganggu tatkala ada dua nenek-nenek yang saling berseteru. Yang satu merasa ada yang disembunyikan dan satunya lagi tidak mau menjelaskan situasi yang menimpanya. Karena hal itu, mereka pun lantas mengadakan sidang dadakan. Yuri berada di pihak nenek yang curiga, sedangkan Junghun ada di pihak nenek yang dicurigai. Baik Yuri maupun Junghun terlihat saling menyerang dengan argumen-argumen mereka masing-masing. Dan tentu saja hal itu membuat pertengkaran terjadi di antara dua sejoli ini. Karena tak mau tamunya mengalami permusuhan, kedua nenek-nenek itu akhirnya sepakat untuk berdamai. Dan sebagai hadiah, salah satu nenek yang dicurigai lalu mengajak dan mengundang Yuri dan Junghun untuk mampir ke rumahnya. Sebagai rasa terima kasihnya, sang nenek memberikan beberapa kue buatannya untuk mereka berdua makan. Dan setelah Yuri memakan kue itu, Yuri tiba-tiba seketika pingsan. Karena hal itu, para tetangga langsung meminta sang nenek untuk menjelaskan bahan yang dimasukkan ke dalam kuenya. Dan ternyata kue tersebut mengandung ganja yang tumbuh liar di belakang rumah sang nenek. Sang nenek sengaja menggunakannya untuk menghilangkan rasa sakit di tubuhnya. Akan tetapi, anaknya malah memanfaatkannya untuk bisnis ilegal. Alhasil, keluarga nenek tersebut harus dibawa ke kantor polisi. Di sela waktu penahanan, sang nenek yang mengetahui perasaan Junghun terhadap Yuri lantas berpesan agar Junghun tidak lagi membuat Yuri menunggu. Karena menurut sang nenek, perasaan yang digantungkan itu sangatlah menyakitkan. Karena nasihat itu, Junghun yang seketika tersadar lantas langsung bergegas pulang untuk mengutarakan perasaannya. Akan tetapi saat di tengah jalan, ia mendapatkan telepon dari temannya yang memberitahukan akan kemunculan sebuah berita di televisi tentang keterlibatan ayah Junghun yang berpihak kepada Dohan Group di kasus kematian ayah Yuri. Berita itu tidak seperti apa yang Junghun bayangkan, karena ternyata berita tersebut terlihat menyudutkan ayah Junghun, bukan menyudutkan Dohan Group. Yuri sangat kecewa dengan kabar yang baru saja ia dengar. Ia mulai membenci Junghun atas perlakuan ayahnya. Rasa kecewa Yuri juga bertambah tatkala ia mengetahui bahwa Junghun menyembunyikan kebenaran itu sejak dahulu kala. Dan karena itu pula, Yuri mulai menghindar dari Junghun. Sementara Junghun, ia terus berusaha selalu ada untuk Yuri. Junghun juga selalu curi-curi waktu untuk berusaha meminta maaf sekaligus menyatakan perasaannya.
Namun sayang, hal itu tidak mengurangi kebencian Yuri terhadap Jung-hoon. Dikarenakan Yuri ingat betul bagaimana perjuangan ibunya dahulu untuk mendapatkan keadilan. Di saat tidak ada satupun pengacara yang berpihak kepada orang miskin seperti mereka. Di suatu hari, tetangga Yuri melaporkan adanya investasi bodong yang menipu warga Cornflake. Yuri awalnya ingin memastikan laporan tersebut. Akan tetapi ia malah ikut jadi korban dan rugi sebesar 50.000 won. Mengetahui hal itu, Jung-hoon lantas memarahi semua orang yang telah tertipu. Dan ia sendiri berencana akan turun tangan untuk mengatasi kasus tersebut. Walaupun Yuri tak ingin lagi berurusan dengan Jung-hoon, namun karena Yuri yang tidak mau rugi begitu saja, ia pun mau tak mau harus kembali berurusan dengan Jung-hoon. Jung-hoon dan Yuri kemudian menemui teman Jung-hoon di markas rahasianya untuk mencari informasi dan data-data dari si penipu. Di sana, Yuri tak sengaja melihat poster novel yang ia baca sebelumnya. Dan di sini Yuri akhirnya sadar jika novel tersebut adalah ciptaan dari Jung-hoon yang berusaha menyuarakan keadilan dan kebobrokan yang telah dilakukan oleh Do-han Group. Yuri merasa sangat bersalah setelah mengetahui jika Jung-hoon ternyata telah membantunya secara diam-diam. Karena lokasi penipu itu sudah ditemukan, mereka langsung bertindak. Agar uang hasil menipu bisa mereka miliki kembali, Jung-hoon menantang penipu itu untuk bermain judi bersama. Dan setelah beberapa kecurangan yang Jung-hoon lakukan, pada akhirnya uang mereka yang telah tertipu akhirnya bisa kembali dimiliki. Setelah mendapatkan keuntungan dari si penipu, Jung-hoon langsung menelpon polisi dan penipu itu pun langsung dibawa ke kantor polisi. Setelah semuanya selesai, Jung-hoon mendapatkan telepon dari Lee Hyun-woo yang memberitahukan jika ayah Jung-hoon telah membocorkan rahasianya sendiri. Lee Hyun-woo sengaja mempublikasikannya ke media agar reputasi ayah Jung-hoon buruk di hadapan rakyat Korea. Karena Jung-hoon telah membeberkan rahasia kejaksaan, Jung-hoon akhirnya mendapatkan panggilan dari kakeknya yang menjadi pemilik sekaligus presiden tertinggi dari Do-han Group. Di sana, sang kakek berterima kasih karena Jung-hoon telah mengungkap rahasia kejaksaan demi menyelamatkan perusahaan keluarganya. Sang kakek juga mengapresiasi Jung-hoon yang rela mengorbankan keluarganya demi perusahaan kakeknya. Padahal semua itu salah besar, karena sebenarnya Jung-hoon sedikit pun tidak memperdulikan akan nasib Do-han Group. Setelah pertemuan itu, ia kemudian menemui ayahnya, dan di sana Jung-hoon sangat terkejut setelah mengetahui jika ayahnya akan mengungkap bukti-bukti itu sendirian. Jung-hoon langsung menghubungi Yuri untuk menjelaskan situasi yang akan terjadi. Namun saat itu tiba-tiba di seberang jalan sebuah mobil melaju dengan kecepatan yang tinggi. Yuri langsung dibawa ke rumah sakit, sementara Jung-hoon langsung pergi ke kantor polisi. Berdasarkan penyelidikan polisi tidak menemukan kesengajaan dari penabrakan itu, dan peristiwa itu murni sebuah kecelakaan. Merasa janggal akan kecelakaan yang telah terjadi, Jung-hoon langsung mendatangi rumah Lee Hyun-woo. Dan ternyata memang benar jika kecelakaan itu telah Lee Hyun-woo rencanakan sebagai sebuah peringatan untuk Jung-hoon agar tidak membuat kekacauan lagi. Jung-hoon yang babak belur pergi ke rumah sakit untuk meminta maaf kepada Yuri karena harus membuat Yuri menanggung semua ini karena dirinya. 나 괜찮아. 유리야. Bukan hanya kepada Yuri saja, ia juga meminta maaf kepada ibu Yuri karena keluarga Jung-hoon telah memberikan penderitaan yang begitu menyakitkan kepada mereka. 너
Semenjak kejadian itu, Jung-hoon sangat perhatian terhadap Yuri. Bahkan Jung-hoon selalu ada untuk Yuri, sampai-sampai membuat orang di sekitarnya ilfil akan perlakuan Jung-hoon yang terlalu overprotective. Yuri yang merasa tidak nyaman lantas menegaskan jika ia belum sepenuhnya memaafkan Jung-hoon. Jung-hoon yang mendengar perkataan tersebut tentunya sangat sedih. Namun ia juga sadar jika kepedihan yang selama ini Yuri derita tak sepadan dengan apa yang saat ini ia lakukan. Di hari lainnya, Jung-hoon dihampiri oleh sang kakek, yang mana sang kakek meminta agar Jung-hoon segera bergabung dengan Dohan Group, karena ia tidak ridho jika perusahaannya akan jatuh ke tangan Lee Hyun-woo. Sang kakek kemudian bercerita jika dahulu kala demi bisa melepas istri dan anaknya dari Dohan Group, ayah Jung-hoon rela menuruti semua permintaan sang kakek, dan salah satunya kasus yang menimpa ayah Yuri. Di waktu yang sama, ibu Yuri datang untuk menjenguk anaknya. Di sana ibu Yuri menyadari jika sesuatu sedang terjadi di antara putrinya dan Jung-hoon. Karena hal itu pula, sang ibu mengungkapkan bahwa dirinya merestui hubungan Yuri dan Jung-hoon. Mendengar hal itu, tentu saja Yuri pun penasaran, karena sang ibu tidak sama sekali seperti orang yang membenci Jung-hoon. Padahal sudah sangat jelas dan terbukti jika Jung-hoon telah menyembunyikan kebenaran dan ketidakadilan yang ayahnya terima. Jawaban sang ibu cukup membuat Yuri luluh, yang mana sang ibu berkata, walaupun kejadian di masa lalu cukup sulit untuk diterima, akan tetapi kepergian ayah Yuri tidak harus mewariskan kebencian kepada keluarganya yang masih hidup. Perkataan sang ibu itu membuat Yuri sadar dan mau menerima takdirnya. Ia kemudian memberanikan diri untuk menemui ayah Jung-hoon untuk meluapkan semua unek-uneknya. Dan untung saja ayah Jung-hoon bisa mengerti dan ia juga meminta maaf kepada Yuri. Yuri sangat merasa lega karena telah mengungkapkan semua unek-uneknya yang selama ini ia pikul sendirian. Yuri kemudian menemui Jung-hoon. Ia mengajak agar mereka menyingkirkan kebencian yang selama ini terjadi, dan ia meminta agar Jung-hoon tidak terus merasa bersalah, karena kini Yuri sadar jika yang telah terjadi di dunia ini sudah menjadi takdir dari Yang Maha Esa. Yuri yang kini mengetahui semuanya lantas mengajak agar mereka tidak melepaskan Dohan Group kepada Lee Hyun-woo. Mereka kemudian memprovokasi Lee Hyun-woo di rapat pemegang saham dengan mengajak ibu Jung-hoon datang ke sana. Kehadiran mereka membuat Lee Hyun-woo panik karena kini posisinya sebagai CEO mulai terancam. 생각해봐. 생각을 해봐! Sepulangnya dari rapat tersebut, Yuri menanyakan dan bertanya sejak kapan Jung-hoon mulai menyukainya. Jung-hoon lantas menjawab dan berkata jika ia menyukai Yuri sejak Yuri kembali menyukainya. Padahal kenyataannya Jung-hoon menyukai Yuri sejak dahulu kala. Jung-hoon terus melacak keberadaan supir yang telah menabrak Yuri untuk memperkuat bukti agar ia bisa segera memenjarakan Lee Hyun-woo. Akan tetapi rencana itu diketahui oleh Lee Hyun-woo. Sementara itu, Yuri yang sedang membaca novel buatan Jung-hoon menemukan sebuah pembatas buku. Dan ternyata pembatas buku itu adalah milik Yuri saat kuliah dahulu. Yuri lantas kembali teringat kejadian saat Jung-hoon mengambil pembatas itu darinya. Kejadian itu bertepatan di depan gedung yang kini menjadi milik Junho. Saat itu, Yuri bercita-cita ingin membuka layanan hukum dengan suasana kafe yang tenang. Dan kini Yuri menyadari bahwa selama ini alasan Jung-hoon mengelola gedung tersebut karena cita-cita Yuri dahulu kala.
Atas semua hal itu pula, Yuri pun sadar begitu besarnya pengorbanan dan kesungguhan Jung-hoon untuk membuat hatinya senang. Di waktu yang sama, Jung-hoon sendiri akhirnya mendapatkan informasi tentang profil dari orang yang telah dibayar oleh Lee Hyun-woo. Namun naas, orang tersebut sudah terlebih dahulu dilenyapkan oleh Lee Hyun-woo. Mendengar kabar itu, Jung-hoon sangatlah kecewa karena satu-satunya bukti kini telah lenyap. Di waktu itu, ia bertemu dengan Yuri yang dari tadi mencarinya. Yuri langsung menanyakan tentang kebenaran Jung-hoon yang menyukainya. Jung-hoon lantas mengonfirmasi bahwa ia memang sangat menyukai Yuri sejak dahulu kala dan hanya Yuri lah seorang yang ia sukai. Mendengar perkataan itu, Yuri lantas membuka hatinya untuk Jung-hoon dan ia akan melupakan semua kesalahan yang pernah Jung-hoon lakukan sepenuhnya. Sementara itu, Woo-jin sepupu Jung-hoon menyadari sesuatu di saat mengetahui barang-barangnya menghilang secara tiba-tiba. Woo-jin sedang diikuti oleh seorang wanita yang menjadi passionnya sendiri. Wanita tersebut sangat menyukai Woo-jin dan kini wanita itu mengincar Yuri karena dianggap sebagai sosok wanita yang Woo-jin sukai. Wanita tersebut terobsesi untuk menjadi Yuri demi mendapatkan hati Woo-jin. Awalnya ia mendekati Yuri sebagai kliennya, namun saat ini wanita itu menyekap Yuri di rumahnya. Secara belak-belakan, wanita tersebut mengungkapkan bahwa ia memang ingin menjadi Yuri demi bisa mendapatkan hati Woo-jin. Mendengar perkataan itu, Yuri lantas menegaskan bahwa sikapnya keterlaluan dan hal itu pantas untuk dijadikan sebuah kejahatan. Perkataan Yuri tersebut membuat wanita ini gila dan mengamuk hingga hendak mencelakainya. Namun saat itu secara tak terduga, Lee Hyun-woo datang untuk menyelamatkannya. 그래. 아이 김변. 너 뭐야? 아니 우리 김변만 구하면 되거든. 당장 서로 와. 김유리 여기 있어. 유리야, 네가 또 진짜 나와! 이 조카 새끼가. 알았어? 냅두면은 나도 니네 냅둘 거야. Semenjak kejadian itu, hari-hari telah berlalu dan kini Yuri dan Jung-hoon akhirnya bisa menjalani hubungannya dengan penuh kebahagiaan. Bahkan saking bahagianya, mereka kini mulai berani untuk melakukan maksiat. Tak hanya itu saja, kebahagiaan mereka sampai membuat para tetangga yang melihatnya ilfil dan jijik karena hubungan mereka dianggap terlalu lebay. Di suatu hari, Yuri kembali kedatangan anak dari Yongjae, ibu muda yang ada di kasus apartemen saat di awal film. Nah, anak itu sangat khawatir akan kesehatan ibunya, yang kini setiap malam ibunya selalu muntah-muntah. Yuri lantas mencoba mendekati Yongjae demi mengetahui penyebab penyakit yang kini Yongjae derita. Dan ternyata selama ini Yongjae menjadi korban pelecehan seksual di kantornya. Setiap pulang, ia selalu mencium parfum sang atasan, dan hal itulah yang membuatnya pusing hingga muntah-muntah. Namun sayangnya, Yongjae tidak mempunyai bukti apapun dan saksi mata dari kasus pelecehan itu. Berdasarkan fakta itu, Yuri sangat pesimis karena yang ia lawan kini terdiri dari orang-orang yang mempunyai kedudukan di Dewan Perwakilan Rakyat. Walaupun seperti itu, Yuri terlihat antusias untuk membantu Yongjae karena seperti apapun itu, pelaku pelecehan seksual harus mendapatkan hukuman. Rencana Yuri itu mendapatkan tantangan keras dari Jung-hoon yang sangat khawatir akan keselamatan Yuri karena kini yang akan Yuri lawan bukanlah orang biasa, melainkan para dewan negara.
Untuk mencari solusi, Jung-hun mengunjungi orang tuanya dan meminta nasihat hukum kepada ayahnya untuk melawan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Setelah itu, Jung-hun dan Yuri kini mulai merencanakan sesuatu. Mereka memulai rencananya dengan mencuri bukti milik Lee Hyun-woo dan membeberkan fakta tersebut kepada para wartawan. Lee Hyun-woo yang menyaksikan hal itu sangat terpukul akan kecerdasan Yuri dan Jung-ho dalam menghadapi para dewan negara. Tak sampai itu saja, mereka juga mencari bukti tambahan dengan memecah belah hubungan antara Lee Hyun-woo dengan para dewan. Cara tersebut sangat ampuh dan efektif, bahkan bisa dikatakan berhasil, karena salah satu dari para dewan itu melakukan kesalahan besar dengan membeberkan kebobrokan Dohan Group yang membuat mereka saling menuduh dan saling membuka aib mereka masing-masing. Hingga pada akhirnya si pelaku pelecehan terhadap Yongjae ikut tertangkap. Di pihak Lee Hyun-woo sendiri, ia yang menyadari akan posisinya yang tak aman lagi, lantas melarikan diri dan bersembunyi. Setelah kejadian itu, Jung-ho dan Yuri saat ini sedang menyelesaikan kasus hukum untuk pelecehan seksual Jung-jae. Di sana mereka tak sengaja bertemu dengan mantan pacar Yuri. Karena tak ingin Yuri dimiliki oleh orang lain lagi, Jung-hun lantas berencana akan melamar Yuri saat itu juga. Ia yang tak ingin semuanya sia-sia lantas nekat memberikan cincinnya kepada Yuri. Namun naas, niat baik itu ditolak oleh Yuri yang belum siap menghadapi keluarga Jung-hun. Semenjak kejadian itu, beberapa hari telah berlalu. Kesibukan Yuri kini bertambah karena ia harus merawat anak Sehun yang kini telah bercerai dengan suaminya dengan alasan capek dengan keegoisan mereka masing-masing. Di suatu waktu, Ibu Jung-hun tiba-tiba datang dengan memperlihatkan surat cerai antara ibu dengan ayahnya. Di malam harinya, Yuri ikut minum dengan ibu-ibu tetangga di kompleknya. Di sana juga ada Ibu Jung-hun yang ikut bergabung. Mereka saling menceritakan tentang suami mereka masing-masing. Ibu Jung-hun juga tak luput menceritakan kondisi suaminya sekarang, yang mana walaupun ingin berpisah, Ibu Jung-hun masih memiliki rasa simpati kepada suaminya. Yuri yang dalam kondisi mabuk mulai ngelantur dan menganggap jika Ibu Jung-hun sangatlah munafik karena meminta cerai padahal masih mencintai suaminya. Karena perkataan tersebut, mereka pun terlibat pertengkaran yang cukup hebat. Jung-hun yang melihat kejadian itu lantas mengamankan Yuri. Dan saat Yuri tersadar, ia pun menyesali semua perbuatannya. Karena kini hal itu akan membuat hubungan mereka semakin sulit untuk direstui. Setelah melihat perceraian yang Ibu Jung-ho dan rumah tangga Sohyun temannya yang berantakan, Yuri semakin takut untuk memikirkan pernikahan. Walaupun Yuri semakin jauh untuk memikirkan pernikahan, Jung-hun tetap sabar dan mau menerima kenyataan. Dan ia siap menunggu walaupun ajal Jung-hun yang lebih dahulu tiba. Singkat cerita, saat ini Jung-hun sedang kembali mencari keberadaan Lee Hyun-woo. Setelah sekian lama mencari, pada akhirnya ia bisa menemukan keberadaan Lee Hyun-woo. Namun saat itu, Jung-hun harus mendapatkan pukulan keras yang mendarat tepat di bagian tubuhnya yang lemah. Merasa sudah tak aman lagi, Lee Hyun-woo lantas menculik Ibu Yuri untuk memancing Yuri agar keluar. 또 왜 엄마? 단역 전전하다가 나는 얌전히 숨어 지내려고 그랬는데 잘난 김변 애인이 자꾸 나를 들쑤시. 우린 곧 다시 만나, 김변.
Setelah menyelamatkan sang ibu, Yuri mendapatkan kabar jika Jung-hoon dalam kondisi ancaman. Tak ingin Jung-hoon menjadi korban, lantas ia pun membujuk dengan berkata jika dirinya siap menjadi pengacara Lee Hyun-woo, walaupun ia sudah mengetahui seperti apa kejahatan yang telah Lee Hyun-woo lakukan. Lee Hyun-woo hampir percaya akan perkataan itu, namun Jung-hoon tiba-tiba menyerang Lee Hyun-woo yang membuat Jung-hoon harus tertusuk pisau milik Lee Hyun-woo. Karena situasi semakin mencekam, seperti biasa, polisi bertindak setelah adanya korban. 나의 마음이 자꾸 그대를 찾나 정우야! 그대를 떠올리면 내 맘엔 그댈 닮은 봄이 찾아 Jung-hoon langsung dibawa ke rumah sakit dan Yuri menemaninya seharian penuh. 김정호! 스쳐가나요 조용히 다가와 그댄 알 수 있나요 손잡아준 그때 Singkat cerita, kondisi Jung-hoon akhirnya dinyatakan pulih. Mulai saat itu, ketakutan Yuri terhadap pernikahan berangsur berkurang. Hal itu bisa terjadi karena kini Yuri berhasil menyatukan kembali pasangan Sohyun dan Jin-ki serta ayah dan ibu Jung-hoon yang tidak jadi bercerai. Ditambah nasihat dari sang ibu yang berkata jika di dalam sebuah hubungan lawan Yuri bukanlah Jung-hoon dan sebaliknya lawan Jung-hoon bukanlah Yuri, melainkan yang menjadi lawan mereka yang harus mereka kalahkan nanti adalah ego mereka masing-masing. Yuri kemudian membulatkan niatnya untuk bersedia menikah dengan Jung-hoon. Di suatu malam, ia mendatangi Jung-hoon untuk mengungkapkan isi hatinya. Saat ini ia ingin hidup bersama Jung-hoon dan hanya kematianlah yang boleh memisahkan mereka berdua. Mereka kemudian mempersiapkan pernikahannya. Jung-hoon juga sudah bisa berdamai dengan ayahnya. Bahkan sang ayah juga siap menghadiri pernikahan Jung-hoon. Dan dengan disaksikan keluarga, sahabat serta beberapa tetangga, pernikahan pun berlangsung dengan sangat lancar. Dan drama The Love Cafe pun tamat, ditutup ending bahagia untuk Kim Yuri dan Jung-hoon. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih banyak.